Bayangkan sebuah rumah besar. Di dalamnya tinggal banyak orang berbeda bahasa, kebiasaan, cara berpakaian, bahkan berkeyakinan. Kadang mereka berbeda pendapat, kadang tidak sepakat. Tapi rumah itu tetap berdiri kokoh karena semua sepakat pada satu hal. Rumah ini harus dijaga bersama. Indonesia adalah rumah besar itu. Kita hidup di negeri dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa daerah, dan berbagai agama serta tradisi budaya. Dalam situasi seperti ini, pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya tetap menjadi pribadi religius tanpa kehilangan rasa kemanusiaan dan kebangsaan? Jawabannya adalah moderasi beragama. Namun, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, bukan juga mencampur adukkan agama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang adil, seimbang, menghormati sesama, dan tetap teguh pada keyakinan masing-masing. Agama dan nilai kebangsaan. Banyak orang mengira bahwa agama dan nasionalisme itu terpisah. Padahal, justru di Indonesia, keduanya berjalan berdampingan. Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa salah satu indikator utama moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Artinya, menjalankan agama sekaligus menjaga persatuan bangsa adalah hal yang penting. Pertanyaannya adalah, kenapa ini penting? Karena agama mengajarkan nilai universal, kejujuran, keadilan, kasih sayang, gotong royong, dan penghormatan terhadap kehidupan. Nilai-nilai ini sangat sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia. Coba kita lihat realitasnya. Menurut data BPS tahun 2024, Indonesia memiliki tingkat keberagaman sosial yang sangat tinggi. Di tengah keberagaman itu, bangsa ini tetap bertahan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa rahasianya? Salah satunya adalah kemampuan masyarakat untuk menjadikan agama sebagai sumber kedamaian, bukan alat pemecah belah. Karena cinta tanah air bukan melawan keimanan. Justru ketika kita menjaga persatuan, menghormati konstitusi, hidup damai bersama, kita sedang menjalankan nilai luhur agama dalam kehidupan berbangsa. Toleransi bukan berarti menyamakan semua. Seringkali ada salah paham. Ada yang berpikir toleransi berarti semua agama harus dianggap sama. Padahal bukan itu maknanya. Toleransi bukan menyeragamkan keyakinan, tetapi menghormati perbedaan. Kita tetap boleh yakin bahwa keyakinan kita benar. Namun, di saat yang sama, kita juga harus memahami bahwa orang lain memiliki hak yang sama untuk meyakini keyakinannya. Di Indonesia, toleransi tidak hanya soal beda agama, tetapi juga perbedaan mazhab, organisasi, budaya, bahkan cara pandang sosial. Misalnya, kita mungkin berbeda cara ibadah, berbeda tradisi keagamaan, berbeda pemahaman. Tapi selama tidak saling menyakiti dan tetap menghormati aturan bersama, perbedaan itu bukan ancaman. Ia adalah kekayaan. Laporan berbagai studi tentang kerukunan umat beragama di Indonesia menunjukkan bahwa interaksi sosial lintas agama seperti gotong royong, kerja sosial, pendidikan, berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas sosial. Sederhananya, kita tidak harus sama untuk bisa hidup bersama. Menolak kekerasan atas nama agama. Sekarang, mari kita bicara tentang isu yang sensitif tetapi penting. Kadang kita mendengar ada tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam,
hampir semua agama pada dasarnya mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Moderasi beragama dengan tegas menolak segala bentuk ujaran kebencian, intoleransi, diskriminasi, hingga kekerasan atas nama agama. Mengapa? Karena ketika agama dipakai untuk membenci, maka rusaknya bukan hanya sosial, tetapi juga citra agama itu sendiri. Penelitian tentang moderasi beragama di Indonesia menunjukkan bahwa sikap anti kekerasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga harmoni masyarakat plural. Berbeda pendapat boleh, berdebat juga boleh, namun kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar. Kita bisa tegas pada prinsip, tanpa harus kasar pada manusia. Karena kemenangan dalam agama bukan soal mengalahkan orang lain, tetapi bagaimana nilai-nilai kebaikan hadir dalam tindakan kita sehari-hari. Merawat kearifan lokal dan budaya. Indonesia punya sesuatu yang unik. Kita bukan hanya kaya agama, tetapi juga kaya budaya. Dan menariknya, banyak tradisi lokal justru menjadi jembatan perdamaian. Misalnya, tradisi gotong royong, musyawarah kampung, tradisi saling membantu satu sama lain, atau budaya saling mengunjungi, merupakan bentuk tradisi lokal yang bisa menjadi pemersatu umat. Moderasi beragama mengajarkan bahwa budaya lokal boleh diapresiasi selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena budaya adalah cara masyarakat menjaga harmoni. Banyak penelitian menemukan bahwa kearifan lokal berperan penting dalam membangun sosial. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat bisa hidup damai. Bukan karena mereka sama, tetapi karena mereka punya budaya saling menghormati. Jadi, menjaga budaya lokal juga bagian dari menjaga perdamaian. Karena Indonesia tidak dibangun dengan keseragaman, tetapi dengan kebersamaan dalam perbedaan. Akhirnya, moderasi beragama bukan hanya konsep akademik. Ia adalah praktek sehari-hari. Saat kita tidak mudah membenci, saat kita menghormati tetangga berbeda keyakinan, saat kita memilih dialog dibanding pertengkaran, saat kita mencintai budaya bangsa tanpa kehilangan nilai agama. Itulah moderasi beragama. Di tengah dunia yang semakin mudah terpecah karena informasi, provokasi, dan polarisasi sosial, kita kembali perlu bertanya, apakah agama yang kita jalankan sudah membuat dunia di sekitar lebih damai? Karena tujuan agama bukan menciptakan permusuhan, melainkan menghadirkan kemaslahatan. Mari menjadi pribadi yang teguh dalam keyakinan, lembut dalam pergaulan, kuat menjaga persatuan, serta bijak melihat perbedaan. Karena Indonesia bukan tugas satu kelompok, merupakan tugas rame-rame. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Beragama dengan damai, bersatu untuk Indonesia.